Halo teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Security Market Line atau yang disingkat SML, yang merupakan bagian dari metode CAPM. Dalam materi kali ini, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu pengertian dari Security Market Line, kegunaan dari Security Market Line, grafik dari Security Market Line, dan juga ada rumus dari Security Market Line. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang materi ini, saya pertama-tama akan memberitahukan kepada teman-teman tentang apa itu teori portofolio dan analisis investasi. Karena materi yang akan saya bahas kali ini masih termasuk bagian dari teori portofolio dan analisis investasi. Jadi, di sini dijelaskan bahwa teori portofolio dan analisis investasi ini menjelaskan tentang konsep dan teori portofolio, khususnya yang berkaitan dengan investasi pada sekuritas dengan membentuk portofolio investasi. Analisis investasi dan portofolio ini menjadi dasar pengetahuan dan penting sejalan dengan perkembangannya pasar modal Indonesia yang semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti materi dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Security Market Line atau yang disingkat dengan SML. Jadi, apa itu Security Market Line? Security Market Line atau yang disingkat dengan SML itu merupakan penggambaran secara grafis dari metode CAPM atau yang disebut dengan Capital Asset Pricing Model. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa SML ini adalah grafik dari CAPM. Grafik SML sendiri ini merupakan grafik terhadap suatu garis yang menghubungkan antara nilai dari return yang diharapkan dari suatu saham dan risiko sistematisnya atau yang dinyatakan dengan beta. Atau sederhananya, SML ini adalah garis yang menjelaskan hubungan risiko sistematis dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sekuritas individual. Di slide selanjutnya, teman-teman dapat melihat pengertian menurut para ahli, yang dimana menurut Subir, Security Market Line merupakan garis lurus yang menghubungkan expected return suatu sekuritas atau portofolio dengan betanya. Ukuran yang relevan terhadap risiko suatu aset atau portofolio adalah beta. Dan kalau menurut Halim, Security Market Line menunjukkan hubungan tingkat risiko suatu investasi yang diukur dengan beta dengan imbal hasil yang diharapkan atau required return. Sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua, yaitu kegunaan dari Security Market Line atau yang disingkat dengan SML. Jadi, Security Market Line ini digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu atau disebut dengan beta. Jadi, beta itu merupakan ukuran risiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan market return. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi beta suatu sekuritas, berarti semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Untuk mengukur risiko sistematisnya, beta dapat menggunakan rumus seperti berikut, yaitu BI sama dengan kovarian RI kali RM per varian RM. Nah, agar dapat membentuk persamaan SML, kita perlu mengestimasi 3 variabel. Yang pertama ada tingkat return bebas risiko, tingkat return harapan oleh pasar, dan besarnya beta masing-masing sekuritas. Umumnya, estimasi return bebas risiko ini menggunakan data return obligasi yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan estimasi return pasar umumnya menggunakan data indeks pasar. Nah, di slide berikut ini, teman-teman dapat melihat contoh grafik dari Security Market Line atau yang disingkat dengan SML. Grafik ini menjelaskan bahwa
Apabila beta dari saham tersebut rendah, maka pengembalian yang diharapkan atau expected return dari saham tersebut justru rendah. Begitu pula sebaliknya, jika beta dari saham tersebut tinggi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham tersebut juga tinggi. Dalam hal ini, hubungan beta dengan tingkat pengembalian yang diharapkan itu bersifat linear. Sekarang kita masuk ke dalam rumus dari SML atau Security Market Line, yaitu ERI sama dengan RF ditambah dengan ERM dikurang RF dikali dengan BI. Dengan keterangan ERF adalah expected return, RF adalah risk free, BI adalah risiko sistematis, dan ERM adalah pengembalian pasar yang diharapkan. Contoh perhitungan dari rumus SML adalah seperti berikut. Sebelumnya, data yang saya ambil untuk melakukan perhitungan ini yaitu dari tabel yang ada di sebelah kiri, yaitu dari saham Adaro Energy atau yang ditulis dengan kode saham ADRO. Jadi, untuk menghitung expected return atau ERI dari saham ADRO, yaitu dengan cara ERI sama dengan 0,054, yaitu risk free dari saham ADRO, dan ditambah dengan pengembalian pasar yang diharapkan atau RM dari saham ADRO, yaitu 0,0290, kurang dengan risk free yaitu 0,0054, dan dikali dengan BI atau risiko sistematisnya yaitu 0,65902, sehingga kita mendapatkan expected return-nya atau ERI sebesar 0,01562. Nah, jika kita melakukan perhitungan tadi ke semua saham yang ada di tabel tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini, yang dimana setelah mengetahui ERI atau expected return dari saham-saham tersebut, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ada di tabel ini, dan kita dapat mengetahui saham mana yang efisien dan saham mana yang tidak efisien, yang dimana saham dapat dikatakan efisien apabila tingkat pengembalian saham individu lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan, atau yang bisa ditulis RI lebih besar dari ERI. Dan dari tabel tersebut kita dapat membuat grafik SML yang bisa kita lihat di sini, di mana saham yang efisien berada di atas garis RI dan saham yang tidak efisien berada di bawah garis ERI. Yang dimaksud dari garis ERI ini adalah bentukan dari garis pasar sekuritas atau SML, yang dapat diartikan juga bahwa saham yang efisien itu adalah saham yang undervalued dan saham yang tidak efisien adalah saham yang overvalued. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal, yang dimana teman-teman dapat melihat contoh soalnya seperti ini. Jika investor yang memiliki nilai aset A dengan expected return atau ERA sebesar 20% dan beta A atau beta aset sebesar 1,6. Diketahui pula risk free rate-nya atau RF itu sebesar 8%. Nah, jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, perlu diketahui bahwa suatu aset kalau misalkan mengandung risk free rate itu pasti tidak memiliki systematic risk dan juga unsystematic risk, yang dimana dapat disimpulkan bahwa pasti nilai asetnya juga itu memiliki beta sebesar 0, dan ini akan mempengaruhi beta portofolio nanti. Jadi itu perlu diingat. Baiklah, kita lanjut. Jika investor membentuk portofolio yang terdiri dari aset A dan juga aset dari risk free rate dan investasi pada aset A 25% dari total investasi, bagaimana cara untuk menghitung expected return portofolio atau nilai return yang diharapkan dari portofolio tersebut? Jadi, cara menghitungnya adalah expected return portofolio atau RRP
sama dengan 0,25 yang diambil dari investasi pada aset A dan dikalikan dengan expected return A atau ERA yang sebesar 20% ditambah dengan 1 kurang 0,25 yang hasilnya adalah 0,75 dan dikali dengan risk free rate-nya atau RF yang sebesar 8%, sehingga kita bisa mendapatkan hasil expected return portofolio yang sebesar 11%. Lalu, bagaimanakah kita dapat menghitung beta portofolio dari data yang ada di soal tersebut? Caranya, beta portofolio atau BP sama dengan 0,25 dikali dengan beta aset atau BA yaitu 1,6 dan ditambah dengan 1 kurang 0,25 yang hasilnya 0,75 dan dikali dengan 0. Kenapa dikali dengan 0? Karena aset tersebut mengandung risk free rate yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana 0,75 dikali 0 sama dengan 0, sehingga beta portofolio atau BP sama dengan 0,25 dikali dengan 1,6 sama dengan 0,40. Nah, contoh soal yang berikut ini masih berhubungan dengan contoh soal yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yang dimana jika investor memiliki dana sebesar $100, kemudian investor tersebut meminjam dana sebagai tambahan modal investasi sebesar $50 pada tingkat bunga 8%. Maka dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai total investasi pada aset A itu adalah sebesar $150 dan dari total kekayaan investor meningkat menjadi 150%. Maka perhitungan expected return portfolio atau ERP-nya yaitu sebagai berikut. ERP sama dengan 1,50 yang diambil dari total kekayaan investor dikali dengan expected return A atau ERA sebesar 20%. Untuk ERA-nya kita tetap mengikuti dari data contoh soal yang pertama, karena soal yang ini dan yang sebelumnya masih berhubungan. Kemudian ditambah dengan dalam kurung 1 kurang 1,50 yang hasilnya adalah minus 0,50 dan dikalikan dengan RF yaitu 8% yang diambil dari soal sebelumnya seperti ERA, sehingga expected return yang diperoleh adalah sebesar 26%. Lalu, untuk cara menghitung beta portofolionya adalah beta portofolio atau BP sama dengan 1,50 dan dikali dengan beta A yang diambil dari soal sebelumnya juga, yaitu 1,6 dan ditambah dengan dalam kurung 1 kurang 1,50 dan dikalikan 0 karena aset tersebut mengandung risk free rate, sehingga beta portofolionya atau BP sama dengan 1,50 dikali dengan 1,6 yang hasilnya 2,4. Nah, dari contoh soal yang kita buat tadi, kita dapat membuat grafik SML atau security market line dari data yang diperoleh. Seperti gambar pada grafik yang ada di slide ini, yang dimana sumbu vertikal adalah menyatakan tentang expected return portfolio atau ERP, dan sumbu horizontal menyatakan tentang portofolio beta. Di sini kita dapat melihat beta portofolionya itu 1,6 dan expected return asset atau ERA di sini dituliskan sebesar 20%. Dan juga tadi saya sudah jelaskan bahwa SML itu adalah suatu garis yang menghubungkan antara return dan risiko sistematis. Jadi, seperti gambar yang ada di sini, garis returnnya terhubung dengan garis beta melalui garis SML. Sekian dari materi kali ini. Semoga ini dapat dimengerti dan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.